Shalom semua. Shalom dan selamat pagi. Shalom. Baiklah, adakah suara saya tidak kedengaran? Kalau kedengaran, angkat tangan. Baik, pagi ini sebelum kita mulakan ibadah, apa kata kita semua berdiri dulu? Boleh? Baiklah. Bersedia? Wah, macam nak pergi kawat pula. Baik. Satu tangan kiri. Satulah. Tangan kiri memang satu pun. Tangan kiri sini letak pada dada. Angkat tangan kanan. Pusing kiri kanan. Lambai-lambai. Lambai-lambai. Kita tak sempat nak bersapa dengan kawan-kawan kan? Tak sempat nak say hello, say hi, apa khabar? Lambai-lambai pun jadilah. Shalom ya, shalom bagi semua dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Ada sukacita? Ada sukacita? Ya, jangan bawa beban datang ke sini. Buang jauh-jauh, lepaskan di luar sana. Okey? Okey. Mari kita berdoa dan menyerahkan kebaktian ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan kebaktian ini kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dari mula hingga ke akhir. Saya akan pimpin dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya dan terpuji nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang memberi hari yang baru pada kami pada pagi ini. Hari untuk kami sama-sama berkumpul di sini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon dan menyerahkan kebaktian ini ke tangan Engkau Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau hadir dan mengaruniakan kasih karunia-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Campur tanganlah ya Tuhan. Tuhan Bapa, kami juga berdoa pada saat ini supaya Engkau menjadikan hati kami ini hanya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Fokus pada Engkau ya Tuhan, pada firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, bukalah hati kami ini supaya kami dapat menerima, bukan saja menerima perintah-Mu Tuhan, tetapi akur dan bersedia untuk ditegur ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi ini juga Tuhan, kami mohon ya Tuhan supaya Engkau juga melawat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama pada pagi ini di sini secara bersemuka. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau juga terus melawati mereka dengan cara-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Teruslah juga Tuhan memberkati tim puji sembah kami pada pagi ini juga. Setiap yang melayani-Mu ya Tuhan, setiap yang hadir di sini, yang hadir di sini ya Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga telah mendengar doa kami ini, dan kami percaya Tuhan menyertai kami dari mula ibadah ini hingga ke akhir. Terima kasih Tuhan. Kami minta semua doa ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Seterusnya saya serahkan sesi puji sembah ini kepada Saudara Seka dan rakan-rakannya. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi semua. Oke, ya hari ini full house juga. Oke, mari kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini, Tinggi Namamu Dipuji. Haleluya.
besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tinggi namamu dipuji Bapa. Haleluya Tuhan. Mari kita serukan nama Yesus di tempat ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Nama di atas segala nama Tuhan. Hanya Engkau Bapa, Raja segala raja Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan
namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Nama di atas segala nama Tuhan. Hanya Engkau Bapa layak dipuji disembah Tuhan. Haleluya Bapa. Kasih yang terindah Tuhan hanya kami terima daripada-Mu Bapa. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan daripada Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari kami Tuhan, dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kau terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau kami kagumi Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, termulia. Allah Tuhan, sekali lagi ke Tuhan kami katakan, disembah Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja besar termulia, termulia. Haleluya Tuhan, benar Bapa, nama Engkau Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pada saat Tuhan kami berdoa Bapa, mohon Engkau Tuhan urapi hati kami Tuhan. Engkau sentuh hati kami Tuhan, Engkau buka telinga kami Tuhan. Apa yang akan disampaikan oleh pengkhotbah nanti Tuhan, kami dapat dengar, kami dapat fahami Tuhan. Tuhan, terima kami Tuhan dalam tangan-Mu Bapa.
Haleluya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya Puji Tuhan. Sukacita ada bersamamu? Ada sukacita? Ada, pastinya ada sukacita. Yang sedih pastinya dihiburkan. Amin. Amin. Baiklah. Sebelum saya berkongsi di sini, tapi tak apa. Sebelum kita menyerahkan sesi mendengar firman Tuhan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu kiranya ada hadir bersama kita pada pagi ini. Kalau ada boleh lambai tangan. Ya, saudara. Saya tak sebut nama dulu lah, biarlah menjadi teka-teki. Ada lagi yang di belakang sana? Ada, dia ada seorang jejaka di sana, jejaka di antara di antara bunga, kumbang di antara bunga, ya. Angkat tangan, boleh berdiri tak? Ya, itu dia. Kita amat mengalukan kehadiran yang pertama kali menjejakkan kaki, menjejakkan langkah ke sini, ya. Dan selamat datang kami ucapkan, begitu juga yang lain yang masih setia. Kita amat gembira, kita amat menghargai kehadiran saudara dan saudari dalam Kristus dalam ibadat bersemuka kita pada hari Ahad. Baik. Seterusnya ialah perkongsian firman Tuhan. Kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan daripada seorang hamba Tuhan, ya. Beliau merupakan hamba Tuhan yang berkelulusan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologia Antioquia. Ya, baca dengan perlahan supaya sebutannya betul. Ya. Baik. Beliau juga adalah pemegang diploma in International Marketing Management. Wah, dari Athena Global Education. Ya, betul. Dia dah angguk tu, betul lah tu. Okey. Dan sekarang ni beliau masih menjadi tenaga pengajar di International Christ Ministry Malaysia, ya, ICM Malaysia. Dan sekarang juga masih melayani di Gereja Good News Fellowship Matang. Okey. Beliau yang dimaksudkan adalah Saudara Gilbert Seranggi. Mari kita sambut beliau dalam kasih Kristus dengan memberi tepukan yang gemuruh. Dipersilakan saudara. Cek satu. Oh, memang sini dia. Oke semua, salam. Sekali lagi salam. Coba tengok kiri kanan, apa yang ada yang sudah gemuk atau yang sudah kurus? Sudah gemuk, Puji Tuhan, bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih, saya rasa ini pertama kali saya khotbah di sini ya Pastor ya. Memang kenal dengan Pastor Abeng, saya rasa mungkin sekitar 12 tahun yang lalu ataupun 11 tahun yang lalu. Pertama kali saya datang ke Sarawak, saya datang di sini, masa itu ada
Christian Men Fellowship ya. Pria sejati. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Ya. Jadi terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Seperti apa yang sudah dikatakan. Panggil saja saya Brother Gilbert. Kalau nama kampung saya Ungke. Itu nama orang Sulawesi. Sulawesi Utara ya. Jadi bapak saya dari Sulawesi Utara. Itu kalau kamu tengok itu Google Map, itu dekat Filipina. South Sulawesi, Siau. Pulau sanalah bapak saya. Terus setelah itu berhijrah ke Pontianak. Ini bukan nama hantu ya, tapi nama tempat di Kalimantan Barat, Borneo. Pontianak. Nanti kalau ada masa bodoh sudah buka, boleh pergi sana lah. Jadi istri saya berbangsa Bidayu dari kampung Spit. Puan dah. Asih puan. Sawunku dari Spit. Dari Padawan Puncak Borneo sana. Nanti kalau mau hiking boleh pergi sana. Sekarang banyak orang sudah kenal itu kampung. Dulu berapa tahun tak ada kenal. Karena mereka orang kampung sana inisiatif naik turun gunung, sudah pergi ke Indonesia. Jadi best lah. Ya kan? Jadi tidak banyak lagi yang saya mau kongsikan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. The Lord is my shepherd. Katakan bersama-sama dengan saya. Ni dua taruya. The Lord is my shepherd. Once again. Ni dua taruya. The Lord is my shepherd. Mengapa Tuhan dikatakan sebagai gembala kita? Amin. Kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat silakan buka di perjanjian lama ya. Ataupun perjanjian baru. Salah. Sudah dapat? Sekarang ada handphone teknologi canggih ya. Pastor Ebeng tadi tanya saya, wah canggih sudah. Ya ini saya pakai iPad kah? Tidak, saya pakai Xiaomi. Saya beli dekat Lazada, second hand punya 200 lebih saja. Kalau sudah rusak tinggal pakai buang saja. Oke, tak apa Pastor, gurau saja. Sudah dapat? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman. Bukan daripada sinetron Indonesia ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ni dua taruya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Ayat terakhir sana paling best. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau sudah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, berarti tak ada lagi kita hidup di dunia ini. Amin. Tapi karena masih hidup di dalam dunia ini, kita berjuang. Kita menghadapi berbagai-bagai macam percobaan di dalam kehidupan kita yang sangat mencabar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kurang lebih mau 3 tahun sudah, betul? Saya buka mas lah ya. Kurang lebih sudah mau 3 tahun kita dihantam oleh badai COVID, betul? Kurang lebih sudah 3 tahun, almost 3 years, betul? Tapi kita lihat, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita peluang hidup untuk menjalani hari demi hari, memasuki tahun demi tahun yang sekarang ini. Alkitab katakan, hari-hari bukan semakin baik, betul? Yang setuju katakan amin. Hari-hari semakin jahat. Dunia bukan lagi tempat pengharapan kita. Dunia
Kristus yang mampu memberikan kita damai sejahtera. Amin, saudara. Ada banyak musim di dalam kehidupan kita yang kita tidak ketahui. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mereka sudah pergi berjumpa dengan Tuhan. Kita yang tinggal di dalam dunia ini akan pergi juga ke sana. Tapi belum masanya. We need to wait. Amen. We need to wait, my brother and sister. But believe the Lord my shepherd. Amen. Tetap percaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga hidup kita. Dia memegang seluruh kehendak dan kemauannya di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 23 ini, Bapak Ibu, ada sebuah kita. Tadi saya katakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14, dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dan domba-dombanya mendengarkan suara gembalanya. Amin. Kan ada lagunya itu dari gereja tua. Gereja tua ya. Gereja tradisional. Tuhan kau gembala kami, kini kami dombamu. Tuhan Yesus juru selamat, ini kami dombamu. Amin. Nah saudara, di dalam dunia timur ya, sebuah pekerjaan yang amat mulia. Mengapa dia katakan sebuah pekerjaan yang amat mulia? Karena pekerjaan ini lelaki perempuan boleh bekerja jadi gembala. Tak kira usia, tua dan muda boleh jadi gembala ini. Pertama, pekerjaan dia sangat berat. Mengapa? Karena tugas dia menjaga kawanan domba. Betul tidak? Siapa pernah tengok domba? Pernah kah? Dalam TV saja. Saya pun dalam TV juga. Ya kan? Dalam TV. Samalah kita. Karena belum pernah pergi ke Israel. Masa mana mau tengok domba. Betul? Nah, gembala ini dia mempunyai tugas yang sangat berat untuk menjaga kawanan dombanya. Mengapa? Lemah, betul? Domba ini binatang yang lemah. Contoh, kalau gembala tersebut ada 100 domba, sige hilang ya. Sige hilang. Mana dia pergi? Saya pun tidak tahu. Gembala pun tidak tahu, betul? Gembala cari atau tidak cari itu domba? Dia pasti cari, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin dia tidak cari. Why? Karena dia sayang kepada domba tersebut. Amin. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suaraku. Berarti kita ini orang yang percaya, murid-murid Kristus, mengenal suara Tuhan kita. Amin. Mengenal suara gembala kita. Karena apa? Karena dia dekat di hati kita. Kita boleh dengar, wah ini suara dia. Ya, kalau mau dengar suara Tuhan, kecilkan suara dunia. Besarkan suara Tuhan. Itu macam power mixer sana. Kalau pemain gitar, dia punya gitar rasa tidak bass kan, kasih naik lagi. Betul tidak? Ya kan? Nah, domba-domba mengenal suara Kristus. Kita lihat kembali kepada bagi orang Israel. Gembala ini Bapak Ibu, tugasnya sangat berat. Dia jaga kawanan domba daripada binatang buas. Betul? Kalau ada binatang buas kah, harimau kah, serigala kah, yang akan mengancam domba tersebut, gembala akan menjaga. Apa yang dia pakai? Pertama, tongkat. Bukan tongkat ajaib sanggokong ya. Tapi tongkat. Tongkat lah, dari kayu mungkin lah ya. Memang kayu, ya kan? Tujuannya apa? Untuk menjaga kawanan domba. Kedua, ada ketepatan
ketepel, pernah tengok ketepel? Nastik apa kah? Itu dia macam huruf V sini, ya. Ada one lagi di bawah, habis itu dikasih getah. Nah, nanti itu dia punya peluru itu boleh pakai batu. Ya. Jangan biji durian. Nah. Dia pakai batu ya. Jangan pakai biji durian. Nanti itu orang pun makan durian. Ya. Dia pakai itu batu. Jadi kalau kena itu, maka boleh jadi binatang itu mati. Ya, nanti boleh tengok ya, boleh cek di Google gembala. Nah, ini yang ada dalam kehidupan sebagai seorang gembala. Dia jaga kawanan dombanya dengan sebaik-baiknya. Terus, kalau dia sudah jadi gembala, dia tidak dapat tertidur lena. Karena apa? Dia tetap memperhatikan jumlah dombanya. Dia jaga sampai malam. Betul? Siaga. Tahu arti siaga? Siap antar jaga. Tahu waspada? Awas kepada. Itu maksud dia Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa menjadi seorang gembala ini bukan perkara yang sangat mudah. Ya, dia harus jeli dan peka terhadap kejadian di dalam persekitaran tersebut. Oleh sebab itu, Daud, the King Daud dia seorang gembala, betul? Dia sangat paham bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Dia sangat tahu karakter dia punya domba. Ya kan? Kalau Anda pergi tengok ke YouTube sana, domba itu dia kenal suara dia punya tuan. Ya. Kan kita panggil dia punya nama. Binatang pasti dia punya ekor bergoyang, betul tidak? Dia terus datang sama kita. Domba pun begitu Bapak Ibu Saudara. Domba kenal baik dia punya suara daripada dia punya tuan. Ya kan? Mungkin pakai siula. Terus datang. Itu macam anak kambing tuh. Ya kan? Karena apa? Karena ada suara yang didengar. Amin. Karena ada suara yang didengar, yaitu suara daripada gembala. Amin. Dan juga walaupun dia sebagai seorang gembala, dia harus tahu domba itu makan apa. Domba makan rumput kah makan KFC? Domba makan rumput kah makan KFC? Kalau domba makan KFC, saya pun mau makan KFC juga. Ya kan? Domba makan rumput bukan makan KFC. Ya kan? Bukan kucing fried chicken ya. Kentucky Fried Chicken. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang gembala, gembala ini akan membawa dombanya supaya dombanya ini gemuk dan sehat. Ya, dibawa ke padang yang berumput hijau. Ya kan? Kalau dombanya haus, gembala harus bawa domba ini kepada tempat yang mana banyak air, bukan banyak Coca-Cola. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, menjadi seorang gembala itu susah-susah senang. Susahnya di mana? Saat menjaga dan mengatur kawanan domba. Amin. Senangnya di mana? Ada responsibility, ada tanggung jawab. Amin. Begitu jugalah dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gembala kita. Katakan bersama-sama dengan saya, the Lord is my shepherd. 1, 2, 3, ya. The Lord is my shepherd. Kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia menjaga kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mengetahui apa yang kita perlukan hari ini, saat esok, ataupun masa depan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Karena kita adalah domba-dombanya, karena kita adalah anak-anaknya, tidak mungkin Dia tidak tahu. Dia sudah tahu sebelum kita memikirkan tentang perkara tersebut. Dia sudah ada di dalam masa depan sebelum kita memasuki masa depan tersebut. Because He is our shepherd. Amin. Karena Dia adalah gembala kita. Apa yang kita boleh pelajari
di dalam Mazmur 23 ini, ayat 1 sampai yang ke-6. Pertama, Tuhan sebagai gembala mengerti segala keperluan bagi dombanya secara jasmani. Ayat 1 sampai ke-2 di sana. Di sana dikatakan, ya. Coba satu orang boleh baca, kita interaksi ya. Ya, ayat 1 sampai 2 di sana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lihat, Alkitab katakan, Daud paham, betul? Karena Raja Daud, dia adalah seorang gembala. Dia tahu apa yang menjadi keperluan bagi domba-dombanya. Begitu juga Tuhan yang adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Dia memperhatikan apa yang... Amin, saudara. Tahun lepas, pertama-tama saya terima kasih kepada jemaat ABC ya. Pastor Ebeng, Sis Wiwit, dan semua student ICM yang begitu peduli kepada kami sekeluarga. Tahun lepas kami kena COVID. Satu family. Ya. Satu family. Di start dari bulan 11 ya. 13 saya cek. Saya macam sakit sini, ya kan? Tapi tidak ada demam. Jadi sekali cek double line. Saya pikir ini, wah tok, memang keparayaku tok. Saya pikir macam itu, saudara. Saya pikir macam itu. Sekali akhirnya 13, 14 pergi repot ke MBKS sana pasta ya. Pergi repot. Anak saya dengan bini saya, anak saya dan anak saya nomor 2 yang OKU tuh, AJ Boy, Abraham Jeremiah, dia positif. Istri saya pun positif. Kami semua demam. Anak yang pertama, Hena, dan anak yang ketiga, namanya Sam, mereka masih main-main. Belum lagi positif. 14, 15, 15, anak-anak saya mulai semua demam. Dan memang confirm kami semua positif. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kami semua karantin dekat rumah. Pakai gelang. Merasakan bagaimana karantin. 18, 19 saya teruk. Saya paling teruk. Saya masuk hospital. Sesak napas. Ambulan datang ke rumah pukul 2:30. Saya sudah surrender. Dekat kamar tu saya sudah macam macam itu, saudara. Saya sudah katakan dengan bini saya. Saya minta maaf kalau ada salah. Bini saya pun terus call semua orang. Sampai dari Malaysia sampai ke Indonesia. Dia pikir itu masa saya untuk mati kan. Tapi memang saya sudah surrender. I'm surrender Lord. Aku berserah ya Tuhan. 18, 19. Akhirnya ambulan datang. Dibawa saya. Sampai di ambulan pun saya berdoa. Tuhan, Kau ambil nyawa saya Tuhan. Saya berdoa sampai ke hospital. Supaya Tuhan ambil nyawa saya. Karena bagi saya itu lebih baik. Jangan pernah inginkan kau hidup di dalam dunia 1000 tahun. No way, my brother. Jangan pernah inginkan umur panjang. Lebih bagus kembali kepada Tuhan. Lebih nyaman lagi. Tak ada lagi pening bayar kereta, utang eon, utang bank. Nada lagi pening kepala kita. Kapan? Betul? Tak ada lagi susah. Ya kan? Tak ada lagi beban pikiran yang paling banyak. You are happy now. Tiap bulan mesti ambil obat darah tinggi ke klinik sana, cek buah pinggang semua, tak ada lagi, nada lagi. Betul? Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itulah yang terbaik bagi kita. Nah, kembali ke sana tadi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada cerita, saya sudah serahkan nyawa saya Tuhan, saya serahkan diri saya. 19, dokter suruh aku pulailah aku, ya kan? Dokter suruh saya balik. Oke, kamu balik.
Sampai di rumah tuh saya pikir, wah, tidak jadi saya parai juga. Belum masanya, betul? Masa itu mungkin Tuhan masih saya bagi hidup karena saya ada utang motosikal dekat kedai belum dibayar. Mesti bayar lunas dulu. Ya kan Bapak Ibu? Jadi itu di dalam pikiran saya sebagai manusia. Dan akhirnya masa terus berganti, masuklah kepada bulan Desember. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Boleh juga sampai kepada tahun ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? The Lord is my shepherd. Katakan bersama-sama dengan saya, the Lord is my shepherd. Sekali lagi, the Lord is my shepherd. Karena Tuhan adalah gembala kita. Masa kami Korintin, banyak orang kirim bantuan. Sis Wiwit, mana Sis Wiwit? Tidak ada sini ya. Terima kasih Pastor Ebeng dan semua jemaat ABC yang sangat mengasihi kami. Bersyukur. Hanya Tuhan yang mampu membalas kebaikan kamu semua. Amin. Di sini kita jangan khawatir tentang apapun yang kita makan, betul? Karena Tuhan pasti berikan, tidak mungkin tidak. Bapa di dunia saja tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapamu di surga lebih daripada Bapa yang lain. Amin. Karena Dia terlalu baik bagi kita, kita katakan God is good all the time. All the time God is good. Amen. God is good. All the time. The Lord is my shepherd. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan khawatir tentang apa keadaan hidupmu hari ini. Ya, saya Indonesia, ya. Saya Indonesia, saya harus berjuang. Kerja sana, kerja sini, pindah sana, pindah sini, saya harus berjuang. Terima kasih Pastor. Karena belum ada IC merah. Ya, tolong doakan Bapak Ibu Saudara supaya saya ada IC merah. Itu cukup bagi saya. Kalau ada IC, senang sedikit cari kerja. Kalau masih paspor, tidak dapat. Jadi saya berjuang. Tuhan, saya sudah banyak kerja Tuhan. Kursus ini, kursus sana, kursus ini, duit sudah habis dekat bank. Saya sudah bikin semuanya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berikan kasih karunia-Mu. Saya kerja dari Laumoto, last saya 27 hari bulan Desember. Ya, 1 bulan tuh sampai bulan 2 minggu kedua saya belum lagi kerja. Nadai kerja lagi. Tapi 21 bulan 1 ada satu pastor dari Johor. Masa itu ada KKR lah dekat New Life. Tahu New Life? SIB New Life. Dekat Samarahan. Tiba-tiba saya ikut. Itu pastor doakan saya. Tahu apa yang dia doakan saya? Brother, come. I will pray for you. Dia doakan saya. Saya tidak kenal ini pastor. Nama dia Pastor Samuel. Chinese. Saya tidak kenal dia. Saya tidak pernah cerita masalah saya dengan dia. Tiba-tiba dia doakan. Tuhan berbicara kepada saya. Kamu akan dapat pekerjaan baru. Tempat baru. Saya pegang itu saudara. Akhirnya saya tumbanglah ke depan. Ya kan? Dan akhirnya hati saya damai sejahtera. Tiba-tiba masuk kepada bulan 2 kan? Karena saya dengar itu pastor berdoa. Kamu akan dapat pekerjaan baru, tempat baru. Tuhan kata bulan 2 ataupun bulan 3. 2 jalan akan diberikan kepada kamu. 1 jalan ditutup dan 1 jalan dibukakan, jalan baru. Saudara, kalau kau masih kurang percaya, tidak yakin, Tuhan boleh pakai orang lain untuk berbicara kepada kamu. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang mengerti segala keperluan apa yang kita inginkan. Akhirnya Bapak Ibu, saya pikir dengan kepala otak saya nih, kerja macam mana nanti saya dapat.
Ya, kerja macam mana ini? Tidak mungkin saya pergi ke company bawa sijil teologi. Bos, ada vacancy gak bos? Ada. Kamu ada degree apa? Ini teologi. Mana laku? Betul tidak? Ya kan? Saya katakan dengan istri saya, dengan teman-teman saya. Kerja apa yang sesuai untuk saya ini? Potong rumput sudah. Kerja kedai kopi sudah. Cuci pinggan sudah. Cuci rumah orang sudah. Hanya karena masalah nationality. Tapi saya percaya God is good all the time. All the time God is good. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia memperhatikan apa yang menjadi keperluan secara jasmani bagi kita. Amin. Itu sebabnya jangan khawatir. Kalau engkau ada kekurangan, ceritakan kekurangan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan supply daripada surga sana. Dia gerakkan hati orang-orang yang murah hati untuk memberkati engkau. Dan engkau akan katakan, terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang boleh kita pelajari di sini? Tuhan sebagai gembala mengerti akan keperluan secara rohani bagi dombanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau jiwa sakit, kehidupan tidak akan berfungsi dengan baik. Betul? Itu sebabnya ada hospital mental. Betul? Ya kan? Jangan pula tiba-tiba saudara jumpa saya dekat bus stop Batu Tujuh sana, macam kenal ini. Siapa Ini macam ini kepala botak, macam pernah tengok saja nih. Tiba-tiba saudara tengok saya senyum-senyum sendiri. Ketawa-tawa sendiri. Orang itu sakit mental. Betul? Karena jiwanya ada masalah, maka akan mempengaruhi kehidupan luaran. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jiwa kita mesti sehat, jiwa kita mesti kuat. Paulus katakan, walaupun manusia batinia kami semakin merosot dan tidak ada harganya dan tidak ada faedahnya, tetapi jiwa kami kuat di dalam Tuhan. Amin. Dokter boleh katakan kau sakit kanser, ya kan? Dokter boleh katakan tubuhmu mungkin berapa bulan saja, tetapi jiwamu kuat di dalam Tuhan. Itu yang penting. Kalau jasmani merosot, jiwa merosot, habislah cerita. Tiada semangat lagi. Betul? Tiada semangat lagi. Kau hanya akan menjadi orang yang mengalami kemurungan. Betul? Kau akan hidup dengan diri duniamu saja. Dan setiap hari akan menyanyi lagu dunia. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody in my life. Betul tidak? Betul tidak? Memang betul. Ya kan? Inilah Bapak Ibu Saudara. Kalau jiwa itu sakit, maka kita pun sakit. Kepala pun sakit. Kocek pun, poket pun sakit. Semuanya sakit. Itu sebabnya jiwa kita perlu jumpa dengan Sang Pemegang jiwa. Jiwa kita perlu disegarkan dengan Roh Kudus. Amin. Jiwa kita yang letih, yang penat, menghadapi berbagai macam cabaran dalam kehidupan kita, perlu direhatkan dengan kuasa Tuhan. Macam mana mau rehatkan mindset? Tanyalah pastor. Kalau 1 minggu duduk di office terus, pasti kepala pening, ya betul? Ada tekanan-tekanan, kita perlu pergi refreshing, betul? Tengok keindahan alam, betul? Itu boleh release tension. Kita perlu pergi ke tempat-tempat yang indah, karena apa? Penat. Ini di dalam kepala otak ini masalah terus. Betul? Ya kan? Betul?
Kalau nanti jiwa sakit, darah tinggi naik, bahaya Ya kan? Kalau jiwa sakit, darah naik, bahaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjaga jiwa kita. Amin. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tengok, domba itu Bapak Ibu Saudara, dikasihi oleh gembalanya. Siapa gembala kita? Siapa gembala kita? Katakan bersama-sama dengan saya, siapa gembala kita? Yesus. Kita adalah dombanya. Kalau gembala sayang kepada domba, Yesus juga sayang kepada kita. Amin. Kalau gembala mengasihi domba, Yesus juga mengasihi kita. Tidak dibiarkannya kita sendiri. Jadi jiwa kita harus senantiasa sehat. Amin. Saya percaya waktu kita mengalami pandemik, semua berubah, betul? Berubah menjadi apa? Online. Ya kan? Sekarang online, betul? Masih guna. Saya, jemaat kita, semua apapun di Indonesia kah, semua sedang mengalami kemerosotan rohani. Paham maksud saya? Mereka memang online, tapi kamera tidak dibuka. Masih boleh makan. Betul? Betul? Nanti giliran say bye-bye, paling cepat keluar. Betul? Terus, mereka lebih prioritikan pendeta-pendeta yang lebih besar, yang terkenal. Nah, ini gejala yang terjadi sekarang. Betul? Akhirnya tengok ibadah online di gereja 1, 2, 3, padahal member banyak. Ya kan? Kita harus memiliki kecintaan kepada gereja kita. Amin. Amin. Kita harus memiliki kecintaan kepada gereja kita sendiri. Boleh, tidak masalah, tidak menjadi berdosa. Kamu pergi tengok khotbah-khotbah pastor-pastor dekat YouTube. Tapi masa kamu sakit, mereka dari dekat YouTube tuh ada pergi tengok kamu kah? Doakan kamu. Adakah tidak? Adakah tidak? Contoh, Pastor Gilbert Rumaindong. Ya kan? Kamu suka tengok khotbah dia kan? Saya pun suka. Masa kamu sakit, Pastor Gilbert ada datang ke rumah kamu? Salam sister. Boleh saya berdoa untuk sister? Ada? Tidak. Pastor Abeng yang datang doakan kamu. Amin. Itu sebabnya pastor kita adalah gembala kita. Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Amin. Dia mendoakan kita. Ya kan? Kamu mungkin tidak pernah tanya, pastor, anak saya sakit, tapi pastor berdoa pukul 3 pagi. Kamu tidak pernah tahu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, please lihat, Yesus adalah gembala kita. Amin. Jaga jiwa kita. Ingat, jiwa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi, jiwa ini yang paling patut kita jaga. Ya, macam mana nak jaga jiwa kita? Jauhi dosa, lakukan kehendak Tuhan, baca baik-baik, renungkan firman Tuhan. Maka jiwa kita akan dijaga oleh Tuhan. Amin. The Lord is my shepherd. Katakan bersama-sama dengan saya, the Lord is my shepherd. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kawanan domba daripada bahaya. Amin. Di dalam ayat 4 dan kelima di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau, engkau, I besar, merujuk kepada siapa? Yesus, merujuk kepada Tuhan. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau Tuhan adalah gembalaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialah penuh melimpah.
Amin. Bapak Ibu, Tuhan menyertai engkau sampai ke dalam bahaya maut pun Dia menyertai engkau. Mengapa Daud berani berkata, sampai di dalam dunia orang mati, lembah maut ya Tuhan, Engkau ada di sana. Karena apa? The Lord is my shepherd. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, sampai Daud katakan, walaupun aku berada dalam maut, sampai kepada dunia orang mati, karena aku percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan aku, Tuhan ada menyertai aku tidak takut. Amin. Sampai nyawa kita dipelihara Dia, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Tak lama lagi kita akan tinggalkan bulan 2 ini, betul? Kita akan masuk kepada bulan yang ketiga. Bulan yang banyak penuh dengan misteri. Ya, bulan yang banyak kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tengok, sudah keluar virus-virus baru, ya kan? Delta Kron, Omikron, Megatron, Politron, semua kron. Betul? Betul? Apakah dunia ini bertambah baik? Tidak. Dunia ini tidak bertambah baik. Dunia ini bertambah sia-sia. Amin. Nanti macam lagu slam lah kita nyanyi. Sia-sia. Macam itu kata penyanyi slam kan? Betul kan? Ya kan? Siapa tahu lagu slam? Itulah dia. Ya kan? Saya memang minat lagu slam juga lah, tapi dolo lah. Amin, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang menjagaku, gada dan tongkat. Kalau kita nakal sikit, Tuhan kasih tongkat. Tik tik tik, supaya beratur dengan bagus. Betul? Amin. Tongkat itu untuk menjaga kawanan domba. Kalau domba itu jalan tidak lurus, tongkat itu yang akan atur, betul? Dia atur. Lurus. Maka luruslah. Ya. Kedua, tongkat itu akan jaga nyawa domba tersebut. Karena apa? Gembala. Kalau ada binatang buas, ada tongkat, pangkong saja. Betul binatang buas tersebut, betul? Lepas itu boleh jadi BBQ. Amin, saudara. Nah, saudara, sampailah kepada bahagian yang terakhir. Kita sudah dengar bahwa Tuhan akan memperhatikan segala kepentingan jasmani kita, betul? Yang kedua, kita sudah mengerti bahwa Tuhan akan memperhatikan segala keperluan kita secara rohani, betul? Yang ketiga, kita sudah melihat bahwa Tuhan akan memelihara kita daripada segala bahaya. Yang keempat, kita akan diam di dalam rumah Tuhan selama belama-lama ia. Bahasa Bedayu situtui, betul kah Pastor? Meret situtui. Menek situtui. Betul? Itu bahasa Bedayu. Kalau Iban belama-lama ia. Betul? Ayat yang terakhir ini Bapak Ibu yang paling best ini. Kebajikan, sama-sama kita baca ya. Ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Meh Bayu? Meh ya? Oke. Meh. Ni dua taru ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam belama-lama ya. Menek situ-itu. Betul? Betul tidak? Tuhan sepanjang masa. Akhir daripada segala-galanya di dalam kehidupan ini, kita akan masuk di dalam rumah gembala kita. Di sana dikatakan kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita.
bukan macam lagu ukis. Ya, seumur hidup aku ini yang pertama, itu lagu ukis. Betul? Tapi ini firman Tuhan katakan, seumur hidup aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita berada di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Pada masa sekarang kita lihat, ya, walaupun ada banyak cabaran dan tantangan, betul? Sekali lagi lihat dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Amin. Dunia ini bukan tempat yang dapat menjanjikan damai sejahtera bagi kita, tetapi hanya hidup di dalam Tuhan yang mampu dapat memberikan kita damai sejahtera. Amin. Walaupun ada cabaran, walaupun ada tantangan, Tuhan selalu katakan ada jalan keluar. Amin. Tuhan selalu katakan selalu ada jalan keluar. Mengapa? Karena Dia adalah gembala kita. Karena kita adalah dombanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Dia adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang memberikan nyawa kepada dombaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Akhir dari segala kehidupan kita adalah rumah Tuhan. Akhir dari segala kehidupan kita yang kita ada di dalam dunia ini, semua title-title, semua kekayaan, semua harta yang mewah-mewah, segala tanah-tanah yang banyak akan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada rumah Tuhan selama-lamanya. Betul? Forever. Belama-lamanya. Menek situtui. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya. The Lord is my shepherd. Sekali lagi, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menjaga kita keluar masuk hingga kita dibawa sampai kepada rumahnya sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepukan gemuruh bagi gembala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah gembala kami. Engkaulah yang menjadi jalan terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hidup kami terus menjadikan Engkau sebagai gembala dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati masa depan kami, berkati pekerjaan kami, berkati semua apapun yang kami perbuat ya Tuhan, senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berkati Pastor Abeng and family dalam melayani jemaat ABC. Biarlah jemaat di ABC menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Gilbert Seranggi tadi di atas perkongsian firman Tuhan yang kita telah dengar sebentar tadi ya. Dan kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita dengarkan sebentar tadi bertumbuh dalam kehidupan pribadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai domba ya. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tertarik juga dengan bahasa Bidayu, bahasa Iban pun ada keluar ya. Terima kasih brother sebab menyampaikan perkongsian pada pagi ini yang begitu bertenaga sekali untuk kami dengar pada pagi ini. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada pengumuman ya, pengumuman pada pagi ini. Baik, pengumuman pertama adalah mengenai persembahan dan persepuluhan ya. Persembahan dan persepuluhan boleh dibuat secara online transfer ataupun melalui imbasan, membuat imbasan dengan Sarawak Pay ya, Sarawak Pay. Okey, nombor akaun yang tertera di sana boleh dicatat supaya kita dapat membuat pemindahan secara online ya. Ini untuk bagi mereka yang tidak dapat hadir bersama, okey, mungkin di rumah, di mana saja kita boleh buat persembahan dan persepuluhan ini ya. Yang telah hadir pada pagi ini, pemberian persembahan dan persepuluhan boleh dihulurkan dalam tambuk yang disediakan di depan pintu sana. Bukan depan pintu, depan pintu masuk ya, di sebelah sana. Baik, seterusnya kita akan lihat juga ialah tabung bantuan khas. Ini tabung ini khusus untuk keluarga Manson ya yang masih belum sihat sepenuhnya. Ini juga untuk membantu meringankan beban kewangan keluarga tersebut. Ya, bantuan ini boleh disalurkan melalui akaun bank EBC iaitu bank Hong Leong Bank ya. Nombor akaun ada tertera di sana. Sila ambil catatan kiranya belum berbuat demikian. Okey. Jadi sama-sama kita memberi supaya bebanan mereka dapat diringankan ya, dengan bantuan tersebut dapat memberkati keluarga tersebut. Okey. Next. Kebaktian Ahad pada 6 Mac minggu depan. Okey, pemimpin lagu akan diketuai oleh saudari Estella. Pengkhotbah ialah Pastor Abeng sendiri dan pengacara majlis adalah saudari Ong Biling. Okey. Supaya harap mereka dapat ambil perhatianlah kalau yang tidak hadir ni sekarang kita ni online kah? Cekah? Ya. Supaya mereka dapat mengambil perhatian tentang maklumat tadi ya. Okey, next. Okey, ini ialah tentang kebaktian doa atas talian masih diteruskan pada setiap hari Rabu. Pada 2 Mac hari Rabu akan datang ya, masa pada 8 malam dan akan dipimpin oleh Pastor Abeng sendiri. Digalakkan jemaat untuk turut serta dalam kebaktian doa atas talian ini. Okey, next. Okey, ini adalah tentang perjumpaan kumpulan sel. Perjumpaan kumpulan sel masih diteruskan dan semua perjumpaan diadakan secara atas talian sahaja. Okey, sila hubungi ketua kumpulan sel yang nama-nama tertera di dalam skrin untuk mendapat maklumat perjumpaan ya. Ada berapa ketua sel sini? 1, 2. Kita ada sel Bethlehem, Cahaya Landeh, Eden, Eklesia Ephraim, Mambong, Matang dan juga Sion ya. Okey, kita boleh berhubung ketua sel yang nama-nama yang tertera tadi. Okey, next. Ada lagi? Okey, sudah. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Jadi pengumuman yang telah disampaikan tadi harap dapat diambil perhatian supaya tidak tertinggal bas, kata orang biasa tertinggal bas. Okey. Sebelum kita pergi kepada sesi doa penutupan, seterusnya saya akan serahkan waktu ini kepada Pastor Abeng sebab kita akan mengadakan sesi doa ya untuk calon SPM. Ada calon SPM di sini, tolong angkat tangan sikit. Okey. Ya, ada. Jadi kita menjemputlah Pastor Abeng. Persilakan Pastor.
Haleluya. Terima kasih Puan MC dan terima kasih Saudara Gilbert. Firman Tuhan yang sangat menggalakkan. Seperti yang dikatakan tadi, kita ingin berdoa untuk calon SPM. Last week ada seorang, dan pagi hari ini ada seorang. Saudara Son kan? Ada di sini kah? Dan oke, Saudara Son dan Bapak silakan datang ke depan. Kita ingin berdoa untuk kamu. Dan saya minta Penutup Benji bersama saya datang ke depan. Kita ingin berdoa untuk mereka. Dan seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Okay. Okay, kamu di belakang dia. Di belakang dia. Saya akan mengurapi dia dulu. Saya mau rapi kamu dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Mari kita berdoa saudara untuk Adeson. Tuhan, kami sangat bersyukur waktu ini sebab anugerah kasih Tuhan, hadirnya seorang anak yang dari kecil kami lihat dan hari ini sudah membesar dan sudah meningkat dewasa. Sesuai dengan firman-Mu, kami sebagai keluarga besar, kami sebagai saudara Mara, pada pagi hari ini kami ingin berdoa menyerahkan Son ke tangan Tuhan yang akan menduduki SPM. Bapak, kami berdoa dalam situasi yang saat ini yang mungkin banyak mencabar dalam hal pembelajaran dan sebagainya. Dan pada pagi hari Tuhan kami berdoa menyerahkan Son ke tangan Tuhan, roh, jiwa, tubuh dia, supaya persediaan yang sudah lakukan selama beberapa tahun ini dia tidak sia-siakan. Hikmat pengetahuan akan menyertai turun ke Son ketika dia menduduki ujian SPM. Dia tidak akan takut, dia tidak akan gentar, dan dia tetap yakin bahwa dia mampu melakukannya. Dan di luar kemampuan dia akan berseru pada Tuhan, Tuhanlah gembalaku yang akan menolong aku. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya sepanjang waktu dia akan menduduki SPM, Tuhan juga karuniakan kesehatan yang terbaik, kesehatan roh, jiwa dan tubuh dia. Juga orang tua dia yang akan menyertai, yang akan support mereka dia. Tuhan, saya berdoa supaya sepanjang waktu duduk SPM mereka akan mendapat ketenangan, keyakinan bahwa Tuhan Engkau akan menyertai dan pasti mengurapi dan berhikmat kepada Son ketika dia menduduki SPM. Terima kasih Bapa, sebagai satu keluarga besar gereja kami ingin memberkati Son, dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus diam, tinggal dan memimpin kamu Son. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Ini kembali kepada MC. Semoga berjaya Sean, ya. Jangan gentar. Oke, seterusnya kita akan pergi kepada sesi doa penutupan ya. Untuk kebaktian kita, dan dengan ini kita menjemput Saudara Lim Nikon. Dipersilakan Lim. Dan sebelum balik ada sesi evaluasi bersama tim puji dan puji sembah nanti ya di sini. Okey. Sebelum balik jangan lupa sanitize dulu, nyah kuman dulu tempat duduk masing-masing ya, dan tak perlu berpusu-pusu di depan pintu untuk balik. Okey, selamat bertemu kembali. Dipersilakan. Oke, mari kita berdiri semua untuk doa penutup. Kita telah diingatkan semula bahawa kita ada gembala, iaitu Yesus Kristus gembala kita. Dan bukannya
calang-calang, sebab Tuhan sendiri gembala kita, dan bila kita tersasar sebagai domba, Tuhan akan gunakan rotan itu tadi untuk meluruskan kita. Jadi terima kasih kepada saudara Gilbert karena mengingatkan kita bahwa gembala kita adalah Yesus. Dan Yesus telah mengajar kita untuk berdoa dan memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan karena telah mengingatkan kami bahwa kami mempunyai domba, mempunyai gembala, dan kami adalah domba. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai gembala, Yesus sendiri gembala kami. Bapa terima kasih karena telah mengingatkan kami dan telah mengantar Brother Gilbert. Kami mendoakan Tuhan terus memberkati kehidupan beliau. Kami mendoakan Tuhan terus menyertai dan terus menjaga beliau sekeluarga Tuhan. Bapa, kami menaikkan doa kami juga untuk semua kami yang ada di sini dan semasa kami kembali balik ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan terus menyertai kami juga, mengiringi kami, dan kami mendoakan juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir kebaktian pada hari ini. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan menyertai dan menyambah mereka juga. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Bapa, karena terus melayakkan kami untuk memanggil Tuhan Bapa kami dan untuk memanggil Yesus sebagai domba kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa kami, syukur kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Oke, terima kasih.